Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Ismi Maulidi Ablana min Ismil Lughatil Arabiyyah. Ina al-an uridu an astamirra babul Kitabu ahkami sayyidi wad dabaihi wad dhahaya wal at'imah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in udimat minha ihda asyara itu lam yahilla ma ahadathu al-jarihatu illa an yudrika ma ahadathu al-jarihatu hayyan fayudakka fayahillu hina idin. Jika pada binatang pemburu tidak terdapat salah satu dari syarat-syarat tersebut, maka binatang buruan yang ditangkapnya tidak halal, kecuali bila hewan buruan didapatkan dalam keadaan masih hidup, maka hendaknya disembelih sehingga halal bila dalam keadaan demikian. Summa dzakarul musannifu ala tadabhi fi qawlihi wa tajuzu dakatu bi kulli Muhammadin yajrahu kahadidin wa nuhasin illa bisinni wat dufri wa baqi idama fala tajuzu atadkitu. Kemudian musannif menyebutkan tentang alat penyembelihan dalam perkataannya. Boleh menyembelih dengan segala sesuatu yang tajam yang dapat melukai, misalnya alat terbuat dari besi dan tembaga, kecuali dengan menggunakan gigi, kuku, dan beberapa tulang, maka tidak boleh menyembelih dengannya. Summa dzakarul musannifu man tasihu minhu atadkitu fi qawlihi wa tahillu zakatu kulli muslimin balihin aw mumayyizin yatiku ad-dabha wa zakatu kulli kitabi yahudi aw nasrani wa yahillu dabhu majnunin wa syakrana fil adhari wa yakruhu zakatul a'ma. Kemudian musannif menerangkan tentang orang yang sah sembelihannya melalui perkataannya. Halal sembelihan setiap orang Islam yang sudah baligh atau anak kecil yang tamyiz dan kuat penyembelih. Begitu juga halal penyembelihan orang kafir kitabi, baik Yahudi atau Nasrani, dan halal sembelihan orang gila dan orang yang sedang mabuk menurut qaul adhar, dan makruh penyembelihan orang buta. Wala tahillu dabihatu majusi wala wasani wala nahwihima mimman la kitaba lahu. Dan tidak halal hewan sembelihan kafir majusi, kafir penyembah api, kafir watsani atau penyembah berhala, dan orang sepadan dengannya dari orang-orang kafir yang tidak berkitab suci. Wa zakatul janini hasilatun bidakatin ummihi fala yuhtaju litadkiyatihi hada in wujida mayyita aw fihi hayatun ghairu mustaqirratin Allahumma illa an yujada hayyan bihayatin mustaqirratin ba'da wurujihi min batni ummihi fayuzakka hina idin. Adapun sembelihan janin itu hasil atau sah dengan sembelihan induknya, maka sudah tidak perlu lagi penyembelihannya. Hal itu berlaku bila janin ditemukan dalam keadaan sudah mati atau masih ada sisa hidup yang tidak tahan lama atau sisa hidup sekarat, kecuali anak binatang itu ditemukan dalam keadaan masih hidup dengan sisa hidup yang tahan lama. Setelah keluar dari perut induknya, maka hendaklah disembelih ketika masalahnya demikian. Wa ma qadi'a min hayawanin hayya fahuwa mayyitun illa sya'rah ayyi maqtu'ah min hayawanin ma'kulin wa fi ba'di an-nisahi illa syu'urah muntafa'an biha fi mafarishi wal malabisi wa ghairiha. Dan segala sesuatu yang terputus dari binatang yang masih hidup,
adalah bangkai, kecuali rambut atau bulu yang terputus dari binatang yang halal dimakan. Dan menurut sebagian keterangan, kecuali beberapa rambut atau bulu yang dapat diambil, manfaatnya untuk dijadikan tikar, pakaian, dan lain-lainnya. Di sini menjelaskan tidak halal hewan sembelihan kafir atau majusi, maka orang kafir dilarang untuk menyembelih hewan-hewan atau kafir penyembah api. Kafir watsani seperti penyembah berhala, sepadan dengan dari orang-orang kafir yang tidak berkitab suci, maka dilarang untuk menyembelih atau tidak halal hewan penyembelihan bagi orang-orang kafir, baik kafir penyembah api atau penyembah berhala. Dan sembelihan janin itu hasil atau sah dengan sembelihan induknya, maka sudah tidak perlu lagi penyembelihan. Maka berlaku bila janin ditemukan dalam keadaan yang sudah mati atau masih ada sisa hidup yang tidak tahan lama atau sisa hidup yang sekarat. Kecuali binatang yang ditemukan dalam keadaan masih hidup dengan waktu yang lama dan keluar dari perut induknya, maka hendak disembelih ketika masalahnya demikian. Dan segala sesuatu yang terputus dari binatang yang masih hidup seperti bangkai, kecuali rambut atau bulu yang terputus dari binatang yang halal, itu maka halal baginya untuk dimakan. Dan menurut sebagian keterangan, kecuali beberapa rambut atau bulu yang diambil manfaatnya untuk jadikan tikar, pakaian, dan lain-lainnya. Pasalnya menjelaskan hukum makanan halal dan selainnya. Al-faslu fil ahkami at'imatin halalin minha wa ghairiha, menjelaskan hukum makanan yang halal dan selainnya. Wa kullu hayawanin istatabathu arabu alladhi hum ahlu sarwati wa hisbi wa tibain salimatin wa rafahiyatin fahuwa halalun illa ma ay hayawanun warada syar'u bitahrimihi fala yarja'u fihi istitabatihim lahu. Setiap binatang yang dinilai baik oleh bangsa Arab, yakni orang-orang yang kaya, yang hidup makmur, berwatak sehat dan selalu senang, itu halal, kecuali hewan yang mana syarak atau agama mengharamkannya. Maka dalam hal binatang ini tidak boleh dikembalikan pada penilaian baik bangsa Arab terhadapnya. Maka binatang yang dinilai baik itu hanya orang-orang yang kaya, hidupnya yang makmur, berwatak sehat dan selalu senang, kecuali hewan yang mana syariat agama mengharamkannya. Wa kullu hayawanin istahbasathu al-arabu ay udduhu khabithan fahuwa haramun illa ma warada syar'u bibahatihi fala yakuna haraman. Setiap binatang yang dinilai kotor atau tidak sedap dagingnya oleh bangsa Arab, maka dagingnya haram, kecuali binatang yang mana syariat agama menghalalkannya, maka hukumnya tidak haram. Binatang yang dinilai kotor oleh bangsa Arab itu yang dagingnya tidak sedap, maka haram memakannya, kecuali syariat dan agama menghalalkannya, maka hukumnya tidak haram atau halal, sah dimakan. Wa yahrumu min shibai ma lahu nabun ay sinnun qawiyun ya'du bihi ala hayawanin ka asadin wan namirin. Dan haram dimakan dari golongan binatang buas, yaitu binatang yang bertaring kuat dan dipergunakan untuk memangsa atau membinasakan binatang lain seperti singa dan macan tutul. Haram dimakan golongan binatang buas, kecuali haram dimakan dari golongan binatang buas. Contohnya itu seperti hewan yang bertaring kuat yang digunakan untuk memangsa atau membinasakan binatang seperti singa dan macan tutul. Wa yahrumu minat tuyuri ma lahu mihlabun bikasril mimi
wa fathi wal lami ay dufrun qawiyun yahruju bihi kasyakrin wa bazin wa syahinin. Dan haram untuk dimakan dari binatang golongan unggas burung, yaitu burung yang berkuku kuat yang dipergunakan untuk melalui mangsanya, misalnya burung beo, alap-alap dan elang dan semacam burung elang. Wa yuhillu limuttarin wa huwa man khafa ala nafsihi al-halaka min adamil akli fil masatin mautan au maradon mahufan au ziyadata maradin awin qita'a rukfatin walam yajid ma ya'kuluhu halalan an ya'kula min maitati muharramatin alaihi ma ay syai'a yasudu bih rumqah ay yafiyatin ruhi. Bagi orang yang dalam keadaan terpaksa, bagi orang yang khawatir dirinya binasa sebab tidak memakan dalam kondisi kelaparan, seperti mati, sakit yang mengkhawatirkan sakitnya bertambah parah, atau putus dari kawan dan tidak mendapati makanan halal, yaitu boleh memakan bangkai yang diharamkan baginya sekadar memelihara sisa nyawanya atau bertahan hidup. Walana maitanani halalani wahuma as-samaku wal jaradu walana dammani halalani wahuma al-kabidu at-tahalu. Dan untuk kita ada dua macam bangkai yang halal dimakan, yaitu ikan dan belalang. Dan ada dua macam darah yang halal bagi kita, yaitu hati dan limpa. Waqad urifa min kalamin musannifi huna wa fima sabaqa annal hayawana ala salasatin aksamin ahdauha ma la ya'kulu fadabihatuhu famaitatuhu sawaun. Dan dapat diketahui dari perkataan musannif di sini dan dalam pembicaraan yang telah lewat bahwasanya binatang terbagi 3 bagian, yaitu binatang yang tidak boleh dimakan maka sembelihannya dan bangkainya sama saja. Wathani ma ya'kula fala yuhilla illa dan 2 binatang yang tidak boleh dimakan maka tidak halal dimakan kecuali dengan jalan disembelih secara syara. Wa bitadqidi asy-syar'i wasalis ma tuhillu maitatuhu kasamaki wal jarodi. Dan 3 binatang yang halal bangkainya seperti ikan dan belalang. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.